Wabarakatuh. Jumpa lagi di video kali ini. Saya Dede Rizaldi Prasetya. Saya akan membahas tentang 3 poin tentang oligarki. Yang pertama, oligarki politik. Yang kedua, oligarki ekonomi. Dan yang ketiga, yaitu oligarki sosial. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa itu oligarki. Oligarki adalah sebuah struktur pemerintahan di mana kekuasaan berpusat hanya pada sekelompok orang. Seringkali golongan ini mengendalikan kekuasaan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Dan menurut Aristoteles, oligarki yang makna literalnya dapat diterjemahkan menjadi kekuasaan oleh segelintir orang, merupakan manifestasi pemerintah yang buruk oleh karena sifatnya yang elitis dan eksklusif. Terlebih lagi biasanya beranggotakan kaum kaya. Oligarki tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat luas dan yang membutuhkan. Ya, setelah tadi saya menjelaskan apa itu oligarki, sekarang saya akan membahas tentang poin pertama, yaitu oligarki politik. Di Indonesia saat ini, partai politik hanya memberi kesempatan sejumlah orang untuk memimpin. Partai dinilai tak memberikan kesempatan kepada kader biasa untuk menjadi pemimpin. Malahan saat ini partai politik ada yang dikelola seperti perusahaan sendiri. Lalu beberapa parpol yang terlihat mengarah ke oligarki tersebut itu ada beberapa. Dan parpol seharusnya menjadi organisasi yang modern dan tidak lagi bergantung pada salah satu tokoh sentral. Ketergantungan pada figur ini hampir semua merata terjadi di parpol. Namun sayang, dari perangkap rezim otoriter Soeharto, partai bukannya beranjak menjadi modern, malah menjadi elitis dan figur sentris. Dan juga saat ini jualan partai dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan umum bukan lagi program atau ideologi, tetapi hanya berupa figur, populis, uang, serta politik identitas. Bahkan benalu demokrasi yang seharusnya dibuang dari tubuh parpol agar demokrasi di internal parpol berjalan. Salah satunya adalah dengan memastikan regenerasi kepemimpinan partai secara reguler dan melahirkan kader-kader terbaik dan membuka jalan bagi kader terbaik itu menakodai partai. Keberadaan tokoh sentral dalam sebuah partai akan sangat mempengaruhi performanya. Tapi sebagai partai, salah satu mengartikan dengan melanggengkan kepemimpinan seorang tokoh dan menghambat terjadinya regenerasi di internal partai. Selanjutnya kita ke poin kedua, yaitu oligarki ekonomi. Oligarki ekonomi atau penguasa aset-aset kekayaan negara kepada segelintir orang atau kalangan yang dekat dengan
dan akun lainnya, dan kicauan terbanyak di Twitter beralokasi di Jakarta. Berdasarkan riset selama 7 tahun, bagaimana digitalisasi telah membuat industri media massa di Indonesia mengalami pemusatan dan konglomerasi yang memungkinkan para oligarki pemilik media menjadi semakin kaya sekaligus berpengaruh secara politik. Namun, media digital sebaliknya juga membuka peluang bagi warga biasa untuk menyuarakan kepentingannya dan memperjuangkan perubahan, dilengkapi dengan wawancara-wawancara langsung bersama para oligarki, media, politisi, dan pelaku jurnalisme di lapangan. Ini menunjukkan bagaimana media digital kian menjadi kancah tempur bagi kepentingan yang saling bertabrakan antara oligarki dan warga. Sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan dari 3 poin tersebut. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.